Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Rahmat. Kali ini kita akan membahas tentang kepala silinder. Sebelumnya, kepala silinder itu merupakan kepala dari sebuah mesin sepeda motor. Dari namanya saja kepala, berarti bisa dibayangkan kalau kepala berarti di atas atau paling depan kalau di sepeda motor. Sebelumnya lihat contoh kepala silinder ya. Kiri kanan sama kepala silinder ya. Kepala silinder ini terbuat dari logam ya, logam campuran yang pasti ya harus tahan panas, tahan karat dan sebagainya. Yang sebagian besar terbuat dari aluminium ya, sehingga tahan karat dan mudah menghilangkan panas. Ini adalah contoh kepala silinder ya, pengantarnya ya. Ini adalah kepala silinder, bagian ini sebuah mesin sepeda motor yang namanya kepala silinder. Ini adalah ini kepalanya ya. Ini kepala silinder motor 4 tak ya. Sini ada tempat mekanisme katupnya. Itu yang namanya kan kepala silinder. Jadi untuk tempat kepala silinder dan untuk penutup kepala silindernya. Nah, ini ada beberapa jenis kepala silinder. Kalau berdasarkan konstruksinya itu bagian besar itu adalah dibagi menjadi 2 tipe. Tipe yang pertama itu adalah tipe DOHC, jadi double overhead camshaft. Jadi double itu ada 2, di satu kepala silinder ada 2 camshaft ya, ada 2 camshaft. Itu yang DOHC ya, banyakkan di motor-motor seperti itu DOHC ya. Ini DOHC. Di sini ada tiap katup masuk ada 2 dan katup ada 2 juga. Itu yang DOHC. Ini yang SOHC. SOHC itu adalah single overhead camshaft. Yang namanya single berarti sendiri ya, satu. Jadi di bagian kepala silinder itu di mekanisme katupnya cuma ada satu camshaft ya, ada cuma satu camshaft, kabarnya cuma satu ya. Banyakkan kalau camshaft satu hanya satu katup saja yang dipakai, jadi katup in masuk cuma satu, katup X buang cuma satu ya, seperti itu ya. Jadi untuk jenis-jenis kepala silinder ya. Terus kita masuk ke komponennya langsung saja ya. Tadi sudah saya katakan komponen kepala silinder itu ada 2 macam. Ada kepala silinder mesin 2 tak atau 2 langkah dan kepala silinder mesin 4 langkah. Nah, kita bahas dulu yang mesin kepala silinder 2 langkah ya. Mesin untuk kepala silinder mesin 2 langkah, konstruksi atau bentuknya itu hanya sederhana. Jadi untuk sebagai tutup blok silinder saja ya. Jadi sehingga di kepala silinder itu hanya ada tempat untuk
busi, ya, tempat untuk busi saja, yang lain nggak ada. Sini, nah ini hanya ada busi saja. Kalau kepala silinder 2 langkah itu jadi untuk kepalanya untuk menutupi blok silinder dan proses masuk dan buangnya bahan bakar, nah, seperti ini. Nah, jadi dia memanfaatkan hisapnya dan buangnya piston, dan di sini ada tempat bilasnya ya, ruang poros engkol yang untuk saluran bahan bakar. Seperti itu. Itu yang 2 langkah. Ya, sekarang kita coba ke kepala silinder 4 tak. Ya, kalau yang kepala silinder 4 tak terlihat berbeda sekali ya. Di situ ada mekanisme katup yang untuk mengatur keluar masuknya bahan bakar ya, dan gas buang sepeda motor, nah, nanti diatur oleh sama. Kalau yang kepala silinder 4 tak itu ada busi juga, tempat busi ya. Busi ini untuk memercikan api ya, sudah tahu sendiri ya. Ya ini, terus di ruang bakar yang terjadi energi panas menjadi energi mekanisnya. Jadi sumber motormu itu sumber tenaganya dari sini. Nanti terjadi energi panas karena ada pembakaran piston. Nah, diubah menjadi energi mekanis. Ya, mekanisnya bagaimana? Mekanisme diubah menjadi putaran poros engkol. Nah, ini jadi pusat atau sumbernya putaran. Ini sumber putarannya dari sini. Ya, dari poros engkol. Ya, dia ada 4 langkah ya. Ada hisap, kompresi, tenaga, buang. Ya. Seperti itu ya. Ya. Untuk mekanisme katupnya, nah, tadi sudah saya katakan, jadi di dalam kepala silinder itu ada tempat komponen mekanisme katup yang terdiri dari beberapa komponen ya. Yang ini, kalau ini contohnya dilihat dari sini, itu adanya mesin kepala silinder SOHC, jadi single camshaft ya. Nah, di sini ada beberapa komponen, jadi nanti ini ada beberapa komponen. Kita yang pertama itu yang kita urutkan. Yang pertama itu adalah rantai cam. Jadi untuk rantai camshaft, jadi untuk menghubungkan antara poros engkol dengan nanti mekanisme katupnya. Jadi mekanisme katup itu nanti sumber gerakannya dari poros engkol. Dia memanfaatkan dari putaran engkol. Jadi nyambung antara poros engkol dengan mekanisme katup dari nanti noken as. Tuh, terus dari rantainya kita ada gearnya ya, tadi cam chain ya, jadi sprocket, jadi nanti ini yang nanti jadi gearnya yang nanti jadi satu dengan camshaft ya. Ini nanti di sini biasanya ada tempat untuk menentukan pengetopan. Nah, jadi kalau pada saat kalian nanti masang atau nyopot itu ada tempat pengetopannya, dari ada tandanya biasanya. Jadi ada tanda top. Nah, di sini ada tandanya. Nah, kalau kalian ingin menyetel bab, nah di sini nanti ada tandanya. Tuh, cam sprocket. Terus langsung ini camshaft. Nah, ini camshaft ini nanti yang terhubung dengan tadi dengan
cam sprocket ya, jadi gearnya nanti nyambung jadi sini. Nah, nanti dari gear itu dia ini namanya camshaftnya ini berputar. Ini tugasnya berputar ya, berputar terus di sini dari bentuknya nih ada loop, ada tonjolan. Nah, ini fungsinya nanti untuk menekan bagian katup. Jadi pada saat ini tonjolan terkena ujung katup, ujung batang katup, nah ini dia berarti posisi katup membuka, sehingga entah itu langkah buang, langkah hisap, nah, jadi katupnya terbuka. Nah, ini nanti gerakannya muter terus ya, itu camshaft ya. Nanti sebelum itu menggerakkan rocker arm ya, terus dikram katup ya. Ya itu terus dari rocker camshaft kita akan menuju ke ya rocker arm. Berarti ini adalah penghubung antara camshaft dengan katup, nanti dengan klep, berfungsi untuk meneruskan gerakan camshaft. Jadi di sini ada nanti yang terhubung dengan camshaft, yang sini yang terhubung dengan noken. Jadi ini kayak pengungkit, misalkan ini nanti diangkat, nah di sini nekan, ini naik, di sini turun. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini sebenarnya ada komponen lagi, yaitu nanti baut setelan klep. Nah, di sini nanti tempatnya untuk menyetel klep. Nah, jadi tiap motor nanti antara katup in sama katup X setelannya berbeda-beda. Ya, tiap motor juga berbeda-beda. Nah, di sini untuk baut penyetelan klep ya. Nah, terus di sini nanti ada pennya, ada porosnya, sehingga dia kayak ada poros, jadi nanti naik turun bisa kayak pelatuk ya, naiknya sini turun seperti itu. Tuh rocker arm, terus menuju ke katup ya. Katup klep ini ya di sini ada katup klep, ada katup in sama katup X ya, untuk lubang masuk sama keluar. Nah, ini namanya katup. Nah, di sini ada kepala batang katup. Nah, di sini nanti tempat penekanan dari rocker arm tadi. Ya, di sini terhubung dengan baut klep. Nah, nanti di sini penyetelan klep itu sebenarnya dari antara batang klep ini dengan baut klepnya nanti disetel. Ya. Itu. Nah, terus di sini ada payungnya ya. Ini nanti yang untuk menutupi lubang saluran masuk bahan bakar dan lubang, dan juga yang katup X itu adalah lubang saluran gas buang ya. Pada saat rocker arm menekan dia turun. Nah, pada saat turun bagaimana biar katupnya misalkan biar nutup lagi ya, dia butuh namanya begas ya. Jadi nanti begasnya di antara ini batang klep, nanti pada saat dia turun, pada saat loopnya muter lagi, dia begasnya tugasnya untuk mengembalikan klepnya pada posisi semula. Posisi semulanya bagaimana? Posisi semulanya klep itu selalu tertutup ya, jadi tertutup terus ya, karena ada begas dia nutupnya kencang banget ya, ada begasnya ya, seperti itu. Terus ya, nah itu di bagian mekanisme katupnya. Jadi ini muter ya, nanti akan menggerakkan katupnya seperti itu ya. Jadi untuk mekanisme katup di situ ya. Terus kita coba lihat simulasinya ya. Nah, ini adalah simulasi untuk mekanisme kerja katup kepala silinder. Nah, ini adalah ada kepala silinder ya. Di sini ada yang biru itu adalah camshaft, yang ini adalah rocker arm, yang ini adalah katup, ini ada bekas katup ya. Ini ada nanti 4 langkah ya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Jadi pada saat langkah 1 dia posisinya hisap, langkah 2 itu adalah kompresi, langkah 3 usaha, langkah 4 adalah buang.
Nah, seperti apa nanti coba kita klik ya. Nah, ini. Jadi satu proses kerjanya ada 4 langkah, ada 1 sampai 4, ada hisap, kompresi, usaha sama buang. Nah, itu satu proses. Kalau yang 2 tak itu satu kali proses ada 2 langkah. Ya, jadi bisa dikatakan pada 4 tak itu 2 putaran poros senggol baru 1 kali proses kerja. Kalau yang 2 tak itu 1 putaran poros senggol sudah 1 proses kerja. Jadi makanya kalau motor 2 tak itu tenaganya lebih besar. Ya, itu ya. Ini caranya lagi. Play. Ya. Ya. Ya, ini pada saat hisap di katup in buka, menghisap ini bahan bakar ya, menghisap dari sini. Nah, karena bukanya bagaimana? Karena ada ini tonjolan mengenai rocker arm sehingga dia buka. Itu ya. Terus nah ini pada saat rockernya muter, karena loopnya nggak terkena kena rocker arm, dia nutup ya, tutup karena bekasnya sehingga dia tutup rapat. Terus ada kompresi, piston naik ke TMA ya. Terus ada busi ya, pada saat langkah 3 adalah busi, dia nyala businya sehingga terjadi pembakaran ya. Prosesnya masih jadi clap in tutup, clap X tutup tadi ya. Jadi pada saat kompresi sama langkah usaha itu katupnya in sama X tertutup semuanya. Kalau hisap berarti in-nya buka, X-nya nutup. Ya, kalau langkah buang, nah jadi tadi langkah buang. Nah, langkah buang, X-nya buka, in-nya nutup. Jadi bekas gas pembakarannya dibuang dari sini. Ya, seperti itu. Yaitu untuk proses mekanis kerja katup. Jadi ini sebenarnya nanti ada waktu pada saat pembukaan katup in, waktu untuk pembukaan katup X itu ada diagramnya, diagram. Nah, sini itu adalah, coba kita perhatikan yang biru sama yang merah. Ya, pada saat biru itu adalah sebenarnya langkah hisap. Itu adalah in pada saat katup in membuka. Ya. Nah, itu ini yang merah itu adalah waktu katup X membuka. Jadi antara sini sampai sini dia katup X membuka. Di sini nanti ada overlap. Ya, jadi pada saat ini ada overlap. Ya, ini overlap antara katup in sama X sama-sama membuka sedikit. Jadi overlap. Seperti itu. Ya. Untuk mekanisme kerja katup. Coba kita lihat di pengayaan sekarang. Ya. Ya, jadi pengayaannya, jadi bagaimana bedanya sistem SOHC dan DOHC. Ya, kita lihat. Ya, ini perbedaan SOHC dan DOHC. Ya, mesin SOHC itu adalah mesin nanti yang kamsatnya cuma satu yang di sini ya. Jadi nanti SOHC masih menggunakan namanya rocker arm, jadi ada rocker armnya. Ya. Di sini ada satu katup in, katup X, yang di atas ini adalah kamsatnya hanya satu ya, hanya satu. Jadi langsung terhubung dengan poros engkol ya, itu yang SOHC. Nah, ini yang
untuk DOAC itu double overhead camshaft, jadi camshaftnya 2 ya. Di in itu ada camshaft 1, yang X sudah ada camshaft 1, sehingga di sini langsung perbedaannya tidak ada rocker armnya. Jadi rocker armnya tidak ada di camshaftnya, langsung menusuk ke katup, sehingga lebih efisien ya, lebih cepat begitu ya. Pada sistem perawatan kepala silinder itu yang sering dilakukan adalah perawatan berkalanya adalah nyetel katup, jadi penyetalan katup. Jadi nanti tiap servis itu katup dicek ukurannya masih pas atau tidak dengan SOP-nya, nanti dicek. Nah, ini sebenarnya ada beberapa video pembongkaran kepala silinder. Ya, ini adalah overhaul kepala silinder. Ya, ini pertama, dia adalah mesin matic ya, membuka tutup silinder ini. Nah, ini ada mekanisme katupnya. Ya, ini ada sealnya. Kita melepas camshaft. Ya, ini camshaft. Terus kita melepas pen pelatuk atau rocker arm. Nah, ini rocker armnya. Ini pen pelatuk rocker arm. Ya. Ini ya rocker arm pennya. Terus kita melepas katup menggunakan spring valve spring kompresor ya, SST. Nah, tadi melepaskan ini penguncinya ya, di katupnya ini terlepas, ada bekas. Terus ya ada bekas. Terus katup ya udah seperti itu ya untuk pelepasannya. Ya, ini merakit kepala silinder. Nah, merakitnya sebenarnya caranya kebalikannya dari nyopot ya. Nah, di sini ada seal klep yang sering harus diganti karena ini menyebabkan biasanya asap dari knalpot ini berasap. Ini pasang katup. Terus ya katup in X pasang. Nah, bekas katup yang ulir pendek di dekat ruang bakar yang bawah ya. Ini tutup. Nah, ini masang menggunakan valve spring kompresor ya, setelah ditekan dimasukkan penguncinya ya. Kalau sudah pas dilepas itu SST nya, harusnya posisinya seperti ini. Dicoba dicek, kalau dipukul sudah pas, tidak copot, berarti sudah bagus ya. Seperti itu. Nih, dan pasang satu lagi sama seperti sama ini, valve spring kompresor. Caranya sama, dimasukkan penguncinya ya, dipaskan. Kalau udah pas, copot lagi. Ini masang camshaftnya ya. Terus masang rocker armnya, pennya dimasukkan, nanti ada ulirnya, jangan sampai kebalik. Biasanya kalau ada motor yang kebalik itu ada yang harus nah ini ada ulirnya, pasang ya. Sama caranya ya. Seperti itu ya, pemasangannya mudah itu ya. Dan ini saya cukupkan, silakan nanti setelah ini
mengerjakan soal evaluasi seperti biasa, saya kasih soal linknya. Ya, mungkin itu dulu. Kita akan berjumpa dengan pembahasan yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.